Nah, ini di koran Jurnal Nasional. Korannya siapa? Baiklah. Ya, masih ketidakpastian harga BBM melemahkan rupiah. Sepakat dengan ini, Bang Ihsan? Tidak. Apakah melulu karena BBM? Tidak. Jadi ada beberapa penyebab. Penyebab pertama, orang asing keluarin duit dari Indonesia sebanyak 18 triliun terakhir. Itu cukup besar, 18 triliun. Yang kedua, quantitative easing. Berhenti atau dikurangi, sehingga butuh dolar meningkat posisinya. Nah, yang ketiga yang paling mendasar, situasi kita memang ekspor kita tidak membaik posisinya. Itu harus dicatat. Tapi ini semacam seperti ada kambing hitam ya? Bukan, begini, kita harus akui memang import BBM itu memang mempengaruhi kebutuhan akan dolar. Kita akui itu betul. Bahwa import BBM itu memang membutuhkan, akibatnya dolar jauh lebih tinggi. Kenapa tadi saya bilang? Ada 510.000 barel per hari yang kita perlukan kali nilai tukar, itu butuh dolar, suka tidak suka. Jadi keinginan Bang Ihsan ini supaya lebih pasti gitu ya? Bukan. Pasti dong. Ya ini kan udah menyebabkan pelemahan neraca pembayaran. Porsi daripada impor BBM kita berapa? Ini yang namanya angka defisit itu berapa? Menggiring opini kan, kalau misalnya ya udah itu bukan opini, ini fakta. Jadi fakta bahwa yang namanya neraca pembayaran kita sudah defisit. Fakta bahwa yang namanya neraca fiskal kita itu dipakai 400 triliun hampir untuk subsidi BBM. Ini fakta semua. Dan ini yang membuat gimana sih? Gimana sih 400 triliun? Gimana sih kenaikan harga BBM kalau ada 400 triliun? Baru yang ketiga juga ada yang namanya transaksi berjalan yang bermasalah. Kalau inflasinya ada 400 triliun. Memang kalau pemerintah nekat juga untuk menaikkan harga BBM, akan terjadi kenaikan harga. Yang namanya kenaikan harga itu sudah pasti terjadi. Agar kenaikan harga yang namanya BBM itu tidak dinaikkan. Karena ada ekspektasi inflasi, karena ada ekspektasi yang namanya defisit. Ini yang namanya Ricardian equivalent. Ini teori, balik lagi ke teori. Jadi kalau misalnya defisit naik, kalau defisit neraca pembayaran naik, kalau defisit neraca fiskal naik, walaupun harga BBM nggak dinaikin, yang namanya ekspektasi inflasi juga naik. Komentar ini omongan Mas Ihsan. Ya, ketika naik harga BBM, maka akan terjadi inflasi yang luar biasa. Sekarang juga ada inflasi kan, karena ada ekspektasi. Karena tidak pasti. Karena ada ekspektasi, ada ekspektasi ada terjadi kemiskinan baru. Nah, karena untuk pemerintah itu dengan hanya balsam sebetulnya untuk menopang orang yang miskin itu. Ada 3 yang lain, ada yang PKH diperluas, ada raskin, ada BSM. Kalau kemudian dikerucutkan cuma jadi balsam ya nggak benar juga. Untuk menolong masyarakat, program yang kayak setuju subsidi bahwa benih, subsidi pupuk, yang lain bahkan untuk menolong masyarakat ada 90 juta jiwa. Jadi mau ada subsidi yang ada Kementerian Pertanian saja, yang di lain nggak boleh. Tetapi bisa dong kayak gitu. Tetapi gimana? Tujuan ini subsidi langsung aja deh. Bukan subsidi ke misalnya ke orang masyarakat, atau subsidi ke pabrik pupuk atau subsidi ke masyarakat. Masa ditolak ya masyarakat? Tidak masyarakat yang sejahtera ya balsam ya untuk menolong kalau memang pemerintah naik. Jadi jelas sekarang PKS nolak yang namanya bantuan untuk masyarakat gitu. Bukan begitu. Kalau pemerintah nekat menaikkan BBM, ya kalau pemerintah nekat menaikkan BBM, maka balsam itu memang menolong, tetapi kenaikan harganya lebih dahsyat. Saya bisa menolong. Jadi sebentar. Saya tidak tahu apakah di dalam kabinet perdebatannya seperti ini antara sama koalisi pemerintah. Jadi kita nggak tahu. Ini apakah sandiwara atau bagaimana, kita nggak ngerti. Gitu. Kalau disergap biasa. Nggak pernah didengar. Cuma masalahnya. Nggak pernah didengar. Masukan kita. Cuman begini ya. Ada persoalan di bantuan langsung masyarakat itu nantinya ya. Jadi kita misalnya mengacu, kalau misalnya kita agak kreatif ya berpikirnya ya, agak kreatif berpikirnya. Thailand juga dalam waktu krisis itu juga menyelenggarakan program yang namanya cash transfer. Di Amerika Latin juga sama, tetapi bukan dengan cara memberikan uang langsung 150.000 mentah. Dia memberikan kupon, kemudian kupon itu dibelanjakan ke pasar-pasar ataupun kios-kios rakyat yang ada di situ. Jadi ada efek nilai tambahnya bagi pengembangan produktivitas ekonomi rakyat. Kalau sekarang kan diberikan raskin, raskinnya kemudian berasnya diimpor, keluar lagi devisa negara untuk impor gitu loh. Jadi itu dalam bentuk cash. Hal-hal
Raskin sama BLSM sebentar. Ada BLSM, ada Raskin. Kan ini kan dua hal yang berbeda. Jadi saya bilang tadi misalnya kalau misalnya dibagikan dalam bentuk voucher, kemudian itu bisa dibelikan kepada kios-kios yang ditunjuk oleh masyarakat, kan semuanya datanya udah ada. Ya, di koperasi ada data segala macam. Loh iya dong, harus begitu dong, kita bukan hanya dalam kerangka. Dia lagi begini kreatif. 2004 belum tentu sebelumnya waktu itu. Waktu dia gitu. Jadi ada warisan dari dia juga sebenarnya. Jadi ada warisan dari dia juga. BLBI dari dia juga sebenarnya. Masih aja. Enggak. Ini kita fokus soal BLBI. Kata kuncinya begini. Sebuah pemerintahan dimulai oleh yang namanya sumpah. Kita pasal 9 ya. Jadi dimulai oleh sumpah. Sumpahnya adalah menegakkan konstitusi. Sumpahnya adalah mengangkat hak martabat bangsa. Itu sumpahnya. Sumpahnya adalah Anda akan menjalankan konstitusi dengan sebaik-baiknya. Maka ketika aplikasi-aplikasi kebijakannya tidak lagi pada merujuk konstitusi, pertanyaan bukan lagi pada sekedar reputasi dan kredibilitas. Kita sesungguhnya pegang amanah atau enggak. Nah, kalau itu kata kuncinya menjadi, kata kuncinya, maka reputasi dan kredibilitas sebuah kebijakan akan diukur sampai seberapa jauh dia sedang melindungi negerinya. Nah, itu kata kunci. Kalau selama dia tidak ada dalam konteks melindungi negerinya, susah juga. Dalam konteks melindungi susah kalau kayak gitu. Mengajukan kesejahteraan umum yang namanya BLSM itu penting. Termasuk PKH, BSM. Kenapa beasiswa mandiri? Bukan BLSM-nya. Kalau kenaikan BBM itu terjadi, kalau Jokowi yang ngasih nggak diprotes. Kalau presiden dikasih, kenapa diprotes? Dan gitu. Tambahan BLSM itu tidak membuat rakyat menjadi happy. Bang Isan, tapi minimal bisa menahan yang namanya angka kemiskinan. Kalau misalnya BBM nggak dinaikkan, rakyat menderita. Pakai bahasa gampangnya dong biar didengar masyarakat. Bener nggak sih menderita kayak apa? Sebenarnya begini, kalau diambil dari kata menderita, maka diukur sekarang kan ada dua untuk ukuran. Anda bikin batasan kemiskinan dan dengan batas dekat miskin. Pakai bahasa yang gampang aja, Bang Isan. Bukan. Artinya posisinya, apakah kemudian kita melihat posisi kenaikan BBM ini nggak dinaikin terus masyarakat miskin apa enggak? Atau kemudian BBM dinaikin masyarakat miskin apa enggak? Kan mengukurnya begitu gitu ya. Kalau kemudian ngambil sederhana aja lagi, begitu yang namanya BBM dinaikin dengan inflasi naik berarti tambah miskin. Logikanya betul kembali miskin situ. Dari data pemerintah sendiri, apabila ada kenaikan harga BBM, masyarakat miskin akan nambah 4 juta. Ini data dari pemerintah. Nambah sekitar 4 juta. Kemudian pada sisi lain juga jam kerja. Jam kerja dari sebentar dulu Pak Eki, ini kita bicara fokus kalau BLBI itu nanti aja, itu urusannya bukan urusan kita pada waktu itu. Sejak zaman Pak Harto itu ada. Jadi Anda jangan nyimpang ke sana kemari gitu loh. Iya, fokus aja, fokus. Jadi sekali lagi jam kerja orang berkurang, artinya pengangguran akan bertambah gitu ya, pengangguran akan bertambah. Maka kemudian pemerintah membuat skenario bantalan, ada BLSM, ada PKH yang diperluas, ada bantuan untuk beasiswa miskin dan lain sebagainya. Tapi persoalannya bagi kita kan sepakat untuk melakukan program penyehatan terhadap keuangan negara, meninggalkan legasi. Tetapi program itu menurut pandangan kami itu seperti tadi nggak kreatif. Menaikkan Raskin, oke, setuju. Tetapi harus datang dari petani-petani Indonesia dong. Jangan impor dong. Dan jangan lupa loh, kalau kita tanya kepada masyarakat, itu beras-berasnya memang kualitasnya nggak bagus. Dan mereka sebagian besar itu menjual. Belum lagi Raskin itu hanya di-drop, sebentar Pak Isan. Ini fakta-fakta di lapangan. Belum lagi beras Raskin itu hanya di-drop sampai kepada desa. Kemudian yang bertugas nanti mengantarkan itu adalah RT, RW, kepala dusun dan lain sebagainya. Atau yang bersangkutan ngambil sendiri. Dan ongkosnya lebih besar kadangkala untuk mengambil daripada harga yang harus ditebus. Misalnya seperti ini juga jadi soal. Begitu juga dengan penyaluran BLSM. Penyaluran BLSM juga menjadi persoalan. Di lapangan misalnya nanti kepala desa udah bicara, Pak ini kami pusing Pak. Ini akan membangun sebuah diskonektivitas. Ada diskohesi. Semangat kegotong royongan di masyarakat. Ini para kepala desa ngomong seperti itu gitu. Kalau dibilang nggak kreatif, itu justru banyak negara lain, termasuk negara Amerika Latin yang mencontoh Indonesia. Baru yang kedua, kalau dibilang tidak komprehensif, kalau kita lihat di Amerika Latin, justru dari percikan-percikan, potongan-potongan daripada program-program anti kemiskinan ini, yang kemudian dibingkai jadi satu menjadi program yang komprehensif. Baru dua, yang kedua, yang ketiga ada kritiknya Mas Arief tadi yang masalah tambahan jam kerja. Ini penelitian dari World Bank tahun 2010 menunjukkan
menunjukkan bahwa BLT tahun 2005-2008 itu justru memberikan insentif bagi kepala keluarga untuk yang pertama menambah jam kerja dan yang kedua juga menahan supaya yang namanya angka partisipasi kerja daripada anak yang berumur sekolah itu tidak naik. Kita kan bicara kenaikan harga BBM-nya, mengurangi jam kerja kan begitu. Program ini, program apapun yang terjadi, tampaknya kenaikan harga BBM ini sudah lebih pasti kan? Ya, nggak bisa dihindari. Ya. Betul kan demikian? Betul. Sebetulnya begini, kalau dalam konteks politik bisa saja kami yang menolak kenaikan BBM itu kalah. Bisa saja memang, jadi tetap naik. Jadi yang kita tolak itu bukan BLSM-nya, yang kita tolak itu kenaikan BBM-nya itu sesungguhnya. Yang akan menambah kemiskinan baru. Sebetulnya kalau itu. Kalau BLSM menurunkan harkat martabat gimana? Iya betul, itu sisi terserah kalau Anda sih. Ya, moralitas sebetulnya. Cuman memang program-program untuk pengentaskan kemiskinan itu memang sudah ada. Memang sudah ada, kita harus mengakui ada PKH, raskin dan sebagainya. Tetapi dalam konteks yang lebih fundamental dalam manajemen energi ini yang kita tuntut. Soal manajemen energi ini nih, kenapa penggunaan harga BBM, penggunaan BBM tetap dilakukan, padahal melihat harga sudah semakin naik. Tidakkah ada digunakan hal lain di luar BBM? Pembatasan, ngomong masalah pengendalian energi, pengendalian konsumsi. Tapi itu yang gagal pemerintah. Jangan kegagalan itu. Begini, subsidi energi, kita ngomong masalah. Jadi begini, ini kembali ke BLSM-nya. Kembali ke BLSM. Filosofinya kan itu adalah untuk membantu rakyat miskin. Tetapi jangan lupa, di populasi Indonesia itu ada lebih dari 5 juta orang yang sangat miskin dan selama ini tidak pernah dibantu lewat mekanisme cash transfer itu. Dia itu udah segini gitu, kalau di air itu udah segini. Udah tidak bisa bernapas, tetapi tidak ada mekanisme cash transfer. Tanpa ada naik harga BBM, tidak naik juga, misalnya tidak pernah dibantu. Harusnya ini permanen. Bukan kemudian sifatnya sesaat, kalau memang kita mau membangun sebuah kebijakan penanggulangan kemiskinan, membantu rakyat itu secara komprehensif gitu. Kalau ini kan memang ada unsur-unsur politisnya itu disolusikan dengan PKH ya kan, yang namanya cash transfer bersyarat. Itu adalah ini waktu kita habis, tetapi saya ingin orang yang paling dari miskin itu lah. Melihat ini pemerintah menaikkan harga BBM ketika merasa sudah terdesak begitu, dan itu terus-menerus seperti itu. Selama pemerintahnya jujur ya, saya pernah bilang begini dan pemerintah dengar ini, 4 menteri dengar omongan saya. Artinya pernah dengar langsung. Sekarang saya ulang. Selama pemerintahnya jujur tentang berapa biaya pokok produksi di kilang sendiri, gitu ya, sampai akhirnya menentukan harga jual akhir pada kilang sendiri, plus kemudian berapa sesungguhnya mekanisme pengadaan 510.000 barel itu, dan berarti di ujung adalah harga campuran, silakan. Gitu loh, silakan. Artinya selama itu tidak ada, nggak bisa. Tidak ada mengambil keuntungan tidak dari impor itu. Gitu. Artinya dua-duanya ada masalah. Masalah pertama adalah bagaimana kemudian persoalan yang dimasukin ke kilang itu kayak gimana. Yang kedua bagaimana ada masukin lagi oil product 500.000 barel. Sehingga akhirnya di ujungnya itu ketahuan, oh iya pemerintahnya jujur nih, harga akhirnya berapa gitu loh. Gitu. Jadi itu berarti bisa diterima. Itu boleh. Masukan diterima lah. Baik, terima kasih Bapak-Bapak. Terima kasih Bapak-Bapak sudah hadir di Apa Kabar Indonesia. Pemerintah juga harus mendengarkan. Nanti kalau saya kasih Mas Arief, ntar Bang Eki sama ini juga minta lagi. Bank Indonesia itu udah ngomong, sekarang adalah bukan waktu yang tepat untuk menaikkan harga BBM. Bank Indonesia loh yang ngomong, dan saya rasa pemerintah harus mendengarkan itu dengan baik dan juga suara dari masyarakat. Saya rasa itu. Prediksi inflasi Bank Indonesia itu luar biasa. Bener loh Bang Eki kan gambar tuh. Artinya kalau prediksi inflasinya luar biasa. Iya. Itu kemarin Mei turun juga. Diprediksi naik. Terima kasih Bapak-Bapak. Terima kasih. Ini nggak akan ada selesainya kalau kita bicara soal naikkan BBM ya, ini ya. Ditunggu saja waktunya ya. Baik, kita akan ke Medan, Sumatera Utara.